Tes 1 2, tes 1 2. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa ibadah kembali pada hari ini Minggu 16 April 2023. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat sebuah lagu. Kita undang kasih-Nya Tuhan, hadirat Tuhan, berkat-Nya di tengah-tengah kita. El Shaddai. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai. Kita turunkan kepala, nanti kita berdoa untuk pembukaan. Haleluya Tuhan, kami merasa Tuhan banyak sesuatu yang membuat kami merasa takut, gelisah, dan gentar terhadap apapun Tuhan yang kami hadapi, masalah-masalah yang kami hadapi, sakit, penyakit, dan juga Tuhan pencobaan dan ujian. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau Tuhan beserta dengan kami, siapakah lawan kami? Segala sesuatu Tuhan, tidak ada yang bertahan melawan Kau. Asal kami Tuhan bersama dengan Kau,
Tuhan tolong lewat firman-Mu, biarlah kami selalu dikuatkan oleh firman-Mu, dan lewat firman-Mu juga Tuhan kami mendapatkan pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kuasa si jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami saat kami beribadah. Kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadirat di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan, saudara kami, teman-teman kami yang bergas tiba di tempat ini juga tibakan dengan selamat. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Bersama Yesus. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Tuhan segala Tuhan. Puji Tuhan ya. Bersama Yesus tidak perlu takut ya. Kita bangkit berdiri, kemenanganlah. Kemenanganlah, kemenanganlah, oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah. Kemenanganlah, kemenanganlah, oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah. Kemenanganlah, kemenanganlah, oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah, oleh percaya kemenanganlah. Silakan ya. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan.
Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita ganti nyanyian kita kembali. Curahan Roh Kudus. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kita ganti nyanyian kita, nyanyian Janjimu Seperti Fajar pagi hari. Kita pakai berdiri. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak dapat sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu Betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Singkat bukakanlah firman-Mu bagi kami, nyatakanlah kasih sayang-Mu bagi kami. Lewat pemberitaan firman-Mu kami bisa dihiburkan, dikuatkan, diberikan kepada kami petunjuk ketika kami dalam persimpangan jalan, bahkan kemenangan yang gilang gemilang ketika kami dalam pergumulan hidup. Kami adalah untuk memuji Tuhan. Tuhan ada untuk memberkati kami sekalian. Dan yang masih bergegas tibakan dengan selamat, mereka yang berhalangan, Tuhan bukakan jalan di kemudian hari supaya kami bisa berbakti bersama-sama. Berkati kami sekalian, juga yang mengikuti secara online. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, puji Tuhan. Jika ada di antara kita mungkin yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat berbakti ya. Dan kita buka Alkitab kita. Ya, kita buka dari kitab Jefanya. Nah, kitab Jefanya pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai 18. Ya, Jefanya pasal 3 ayat 17 sampai yang ke-18. Temanya adalah Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ya, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Dia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ya, silakan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Ya, coba sekali lagi ayat 17-18. Ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celak. Ya, puji Tuhan. Ya, ini firman Tuhan yang kita dengarkan, bahwa Tuhan Allah ada di antaramu sebagai apa? Pahlawan. Ia memberikan kemenangan. Ya,
Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Jadi kita memang harus mengalami pembaharuan hidup. Pembaharuan yang terus menerus sampai nanti kita segambar serupa dengan Kristus. Sehingga kita tidak tetap tinggal dalam hidup yang lama. Tapi dibaharui, tujuannya adalah Yerusalem baru, kota yang baru, langit yang baru, bumi yang baru, semua serba baru. Amin. Jadi mau tidak mau kita harus mengalami pembaharuan. Hidup lama harus ditinggalkan. Jangan mempertahankan hidup lama. Hidup lama itu menuju kepada kebinasaan, menuju neraka. Jadi harus tinggalkan hidup lama, mengenakan manusia baru. Amin. Nah, semua dibaharui. Ya, bahkan kekuatan kita pun harus dibaharui. Jangan tetap tinggal dalam kelemahan. Jangan tetap tinggal dalam kelemahan. Saya mah lemah, akhirnya ya tidur aja kerjanya. Nah. Jadi Alkitab mengatakan hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi harus kuat. Amin. Nah, karena musuh kita juga kuat. Setan itu ada kekuatannya. Ya, sudah terlalu banyak orang digoda, dijatuhkan, masuk neraka. Tapi kita harus lawan. Lawanlah iblis setan dengan iman yang teguh. Dengan iman yang kuat. Ya. Nah, sebab semua manusia dicoba, digoda. Tapi kita harus kuat. Ya, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu ada dua. Pertama yaitu Roh Kudus. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Jadi firman Tuhan juga kuat. Firman Tuhan itu kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi firman itu besar. Roh Kudus itu besar. Itulah yang menyertai kita. Kita memiliki Roh Kudus, memiliki firman Allah, kita akan menjadi kuat dan tidak mungkin bisa dikalahkan. Amin. Tidak mungkin bisa dikalahkan. Nah, jadi ada hendaklah kau kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, itu kuasa apa tadi? Roh Kudus dan kuasa firman. Sama kekuatannya. Firman dan Roh Kudus sama kekuatannya. Ya, diumpamakan itu seperti sayap Raja Wali. Ya, sayap Raja Wali bisa terbang. Raja kalau punya sayap, terbang tinggi, mengatasi badai. Makin kuat badannya, makin tinggi dia. Malah kalau tidak ada badai dia asa. Jadi kekuatan badai itu membuat ya Raja Wali ya itu terbang. Ya, burung nasar itu terbang. Nah, kepada kita pun diberikan sayap burung nasar. Coba kepada perempuan diberikan sayap burung nasar. Wahyu pasal berapa itu? Nah, berikan sayap. Jadi Tuhan beri mulai sekarang ini diberi, bukan hanya nanti. Nah, nanti itu praktek yang nyata, tidak bisa kita tinggalkan dunia ini. Ya, coba. Ya, Wahyu berapa? 12:14. Nah, ini mempelai perempuan ya, ini mempelai perempuan. Wahyu 12 ayat 14. Ya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Ya, sayap burung nasar ya, diberikan kepada perempuan ya, terus supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, jauh dari mata ular
1 masa itu 1 tahun. 2 masa 2 tahun. 1 tambah 2 jadi berapa? 3. Setengah masa setengah tahun. Berarti 3,5 tahun. Sama dengan 1260 hari. Sama dengan 42 bulan. Ya, berapa bulan? Nah. Berapa bulan? 42 bulan. Berapa tahun? Berapa hari? 1260 hari. Disebut tahunnya, disebut bulannya, disebut hari. Itu ditulis dalam Alkitab. Ya, kalau sesuatu yang ditulis dalam Alkitab 2-3 kali, tidak perlu diragukan. Sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti terjadi. Jadi kalau ditulis 2-3 kali dalam Alkitab, itu pasti terjadi. Sebab 2-3 saksi suatu perkara baru dianggap sah. Ya, 2-3 saksi. Disebut harinya, disebut bulannya, disebut tahunnya. Ya, kita akan disingkirkan nanti di padang gurun. Di padang belantara. Seperti Israel keluar dari Mesir di padang gurun. Israel berapa lama di padang gurun? Berapa lama? 40 tahun. Tidak ada mata air. Tidak ada sungai. Tidak ada tempat bercocok tanam. Tapi Tuhan pelihara dengan cara ajaib. Musa pukul bukit batu, memancar. Mengeluarkan air. Dan bukit batu ini terus mengikuti Israel di padang gurun. Sebagai sumber air kehidupan. Batu itulah Kristus. Waktu disalib dia dipukul, disalib, ditombak. Keluarlah air dan darah. Darah itu pengampunan. Amin. Air itu kehidupan. Mengalir dari tubuh yang tidak bercacat celah. Ya, jadi batu karang itu adalah gambaran Kristus. Mengikuti mereka kemana mereka pergi. Ya, itu janji Tuhan. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Sampai kiamat. Jadi kita tidak pernah sendiri, ibu-ibu. Amin. Waktu berbaring sendiri, berjalan sendiri, tidak perlu takut. Nanti kadang, aduh, jangan-jangan nanti, jangan-jangan. Ya. Makin malam makin takut, makin malam makin takut. Ya, nggak usah takut. Ya, bukan hanya Alkitab mengatakan diciptakan malaikat itu, untuk apa malaikat diciptakan? Saudara tahu? Apa fungsinya malaikat? Malaikat itu diciptakan untuk melayani kita. Untuk menyertai kita. Ya, makanya malaikat itu roh. Malaikat roh. Kalau kita tubuh, jiwa, roh. Tapi yang menghidupkan kita itu roh. Kalau binatang tidak punya roh, yang menghidupkan dia itu darah, nyawa. Nyawa. Kalau manusia yang menghidupkan apa tadi? Roh. Kalau binatang yang menghidupi apa? Darahnya. Jiwanya darah. Nah ini gak bisa hidup nih, gak ada darahnya, gak ada rohnya. Gak bisa hidup. Saudara bisa hidup nih. Paling lengkap manusia. Paling lengkap. Coba diciptakan malaikat itu. Ya. Ibrani 1. Nah, malaikat diciptakan. Jadi
termasuk penyertaan Tuhan. Supaya kita jangan takut. Boleh mulai ayatnya yang ini mengenai malaikat. Ayat 13 boleh. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi belum pernah Allah berjanji kepada malaikat. Duduklah di sebelah kanan. Sampai kubuat musuh-musuhmu ya menjadi tumpuan kakimu. Belum pernah. Allah berkata pada malaikat. Apa itu malaikat? Terus Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus pelan-pelan. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani. Jadi malaikat itu roh. Untuk apa? Melayani. Siapa? Terus yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. amin. Diutus melayani kita yang harus beroleh keselamatan. Amin. Jadi malaikat itu disuruh supaya kita selamat di jalan. Selamat ke tujuan. Nanti selamat sampai masuk surga. Ya. Jadi manusia ada tubuh, jiwa, roh. Kalau binatang tadi apa? Tubuh dan darah atau jiwanya. Ya. Nyawa. Jadi manusia itu lengkap. Kalau hanya roh apa itu? Malaikat sama apa lagi itu? Setan. Roh. Nggak berdaging dia kan, nggak ada dagingnya. Ya. Makanya kita bersyukur, ya, manusia itu paling lengkap, paling lengkap. Ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Makanya Allah berkata, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, manusia dicipta itu, ya, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Jadi sama. Ya. Sama. 3 tapi 1. 1 tapi 3. Tubuh, jiwa, roh. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, itu Tritunggal Allah, ya. Jadi supaya kita di dunia ini tidak perlu takut, ya. Ya. Walaupun nampaknya mungkin perjalanan kita sulit, ya. Ya. Tetapi janji Tuhan itu, ya, dia berjanji untuk menyertai kita. Alkitab mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus. Dia ada. Allah itu roh. Allah itu apa? Roh. Allah itu roh. Jadi nggak kelihatan. Pernah lihat rohnya nggak? Punya roh nggak? Punya roh nggak nih? Udah pernah lihat rohnya? Punya roh tapi tidak pernah lihat. Roh tetangganya sebelah bisa lihat dia. Namanya juga roh. Nggak bisa dilihat oleh mata. Tapi itu yang menghidupkan. Itu yang menghidupkan. Roh itu yang menghidupkan. Makanya kalau rohnya diambil dari manusia, berarti manusia itu apa itu? Mati.
mati. Jadi rohnya masih ada di sini sebenarnya. Yang sudah mati, rohnya keluar dari tubuh. Kalau dia anak Tuhan, rohnya kemana? Ke sorga, ke Firdaus. Makanya mati itu paling enak sebenarnya. Kata Paulus, hidup untuk Kristus, mati suatu keuntungan. Jadi bukan modar, bukan. Mati itu untung. Coba bayangkan. Kalau kata Paulus, aku sebenarnya ingin cepat-cepat. Ya, untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Tapi mengingat kamu, ya, aku harus masih tinggal di antara kamu. Aku didesak dari dua pihak katanya. Ya, aku ingin cepat berjumpa dengan Tuhan, tapi di satu sisi ingin bertemu dengan kamu, bersama dengan kamu. Nah itu enak. Ya, pindah ke surga. Mau sekarang nanti aja nih. Nanti. Padahal enak loh. Paling enak. Ya, pindah ke surga. Aduh, dengan para saleh-saleh Tuhan. Ya, jadi sudah banyak di sana. Nggak tahu sudah berapa miliar manusia yang masuk surga. Mulai dari zaman mana tuh? Mulai dari zaman Adam. Kalau kira-kira Adam masuk surga nggak? Kira-kira Adam masuk surga nggak? Kira-kira ada masuk surga enggak? Hah? Kalau menurut saya, menurut Alkitab masuk surga. Amin. Karena Tuhan beri pakaian. Pakaian kulit apa? Domba. Walaupun dia jatuh dalam dosa tetap diberi pakaian. Itu artinya Allah berkorban. Itu gambaran korban Kristus. Anak domba Allah. Amin. Anak domba Allah. Yang dikorbankan pada waktu Paskah. Paskah pertama di mana itu? Di Mesir. Di Mesir. Diambil tanggal 10, dikurung sampai tanggal 14. Berapa hari dikurung? 4 hari. Dikurung. Disembunyikan. Yesus itu disembunyikan mulai dari zaman Adam sampai kepada perjanjian baru. Yesus sebagai anak domba Allah yang mati tersalib. Dari Adam kepada apa itu? Kepada apa? 2000 tahun? Abraham 2000 tahun. Dari Abraham kepada Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun. 2000 tambah 2000 jadi berapa? 4000. 4000. Jadi anak domba itu dikurung 4 hari. Anak domba itulah Tuhan Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Ya, disebutnya. Tapi oleh karena kamu baru dia menyatakan diri pada masa perjanjian baru. Bisa mengerti? Bisa mengerti. Makanya kalau nggak hadir rugi. Tadi nggak ngerti jadi mengerti. Dari Adam kepada Abraham tadi berapa tahun? 2000. Dari Abraham kepada Tuhan Yesus disalib berapa? 2000. Dari Tuhan Yesus disalib sampai sekarang sudah berapa? 2020 berapa? 2023. Ya, 2000 berapa? 23. Itu masa-masa disebut masa injury time. Perpanjangan waktu. Jadi bukan Tuhan
lupa, lalai menepati janji kedatangannya. Tapi dia sabar. Kesabaran Tuhan ini kita manfaatkan bukan hanya mencari uang, bukan hanya mencari ilmu, ketenaran, ya, harta, rumah, mobil, apalagi yang dicari manusia. Ya, pokoknya duit dia. Setiap hari pikirin apa? Duit. Bangun pagi pikirin apa? Duit. Kalau sudah banyak bingung mau disimpan di mana. Ya kan? Nanti kalau disimpan di laci takut dicuri orang. Ya. Paling aman di mana simpannya uang? Di sorga. Simpanlah hartamu di sorga. Di mana ngengat tidak bisa merusak, pencuri tidak bisa mencurinya. Paling aman di sorga. Dan tidak pernah, apa namanya itu kalau nilainya berkurang? Nilainya rupiahnya dia berkurang, apa namanya? Apa? Apa namanya itu? Apa namanya? Hah? Inflasi. Inflasi. Hah? Apa namanya itu? Jadi nilainya berkurang. Tadinya 10.000 beras sekilo umpamanya. Nanti berapa tahun lagi bisa jadi 15.000 ya. Nilainya makin berkurang. Kalau di sorga enggak. Ya. Enggak ada yang seperti itu. Pokoknya harta kita di sorga. Simpanlah hartamu di sorga. Pencuri tidak bisa mencurinya. Ya. Tidak bisa mencuri dan karat tidak bisa merusak. Jadi tempat nyimpan harta di surga paling aman di mana? Surga. Sudah ada nggak punya harta di surga? Sudah punya nggak? Adalah tiap-tiap minggu kita kasih. Amin. Berapa ngasihnya tiap minggu? Saya ingat dulu di kampung saya itu kalau dulu kolekte ya, belum punya tempat kolekte. Jadi bergantungan di situ peci, topi. Jadi pas nanti mau kolekte, topi itu diambil begini. Jadi udah itu ibu-ibu biasanya kalau dulu kan ada 10 perak, ada yang 5 perak, 25 perak. Kalau 25 perak kan kolektenya 5 perak dia beli berapa? Baru jalan lagi. Masih ingat saya. Ya di kampung ya begitulah. Ya, ya ditukar-tukar dulu ya kan. Terus ada lagi satu lagi. Apa namanya itu? Kantong kolektenya begini. Ya. Tangannya kosong. Waktu pulang beristirahat. Teganiannya. Mencuri uang Tuhan. Bukan kata saya, dia sendiri cerita. Tangan saya kosong. Ya, semogalah Tuhan ampuni dia. Amin. Tuhan ampuni ya. 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 Di mana ada ayat mengatakan 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Coba ya. Coba ya. Pakai HP coba. Yuk. Ya. Matius 18 ayat yang ke-20. Iya. Demikian firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Iya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya. Coba Ulangan 1 ayat yang ke-30. Perhatikan. Untuk apa dia itu? Hadir. Ya. Ulangan 1 ayat 30. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Ya, Tuhan Allahmu berjalan di depanmu, ada di tengah-tengahmu, terus Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir
di depan matamu. Ya, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Ya, jadi Tuhan Allah itu hadir di tengah-tengah kita sebagai pahlawan perang. Sebagai apa? Pahlawan perang. Jadi Alkitab mengatakan kamu berdiam diri saja, Tuhan yang berperang ganti kamu. Jadi yang berperang ganti kita siapa? Tuhan. Kita tinggal berdiam diri. Berdiam diri artinya berdoa, beribadah. Bagian kita adalah beribadah, berdoa. Bagian Allah adalah berperang sampai menang. Sampai menang. Jadi tidak perlu ada ditakutin. Apapun tidak perlu ditakutin, dikhawatirkan. Ya, makanya dalam Alkitab ada banyak kali kata jangan takut, jangan takut, jangan takut. Sangat banyak sekali, ratusan kali kata jangan takut. Ya, mari kita lihat dulu Yesaya 58 ayat 11. Perhatikan. Ya. Yesaya 58 ayat yang ke-11. Ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menuntun kau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ya, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Senantiasa berarti setiap waktu Tuhan menuntun terus. Dan akan membaharui kekuatanmu. Memuaskan hatimu. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Terus. Dan akan membaharui kekuatanmu. Ya, kekuatanmu dibaharui. Supaya jangan tetap lemah, loyo. Ya. Jadi jangan lemah, jangan loyo. Terus perhatikan. Kau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Iya, segar terus. Mengalami kesegaran. Ya, hidup disegarkan. Segar. Apa seperti tanaman disiram, penuh air, jadi bisa bertumbuh. Ya, bisa segar. Kalau tanaman umpamanya tidak ada air, wah kering. Lama-kelamaan nanti puso akhirnya mati. Air itu kehidupan. Itulah firman Tuhan dan Roh Kudus. Apa air itu? Firman dan Roh Kudus. Selalu diberikan kepada kita. Selalu Tuhan beri kepada kita. Supaya kita bertumbuh, kita segar, kita kuat. Hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kuasa firman dan Roh Kudus. Kekuatan kita. Ya, supaya kita kuat. Memang dunia ini arena peperangan. Arena pencobaan. Selama di dunia ini. Ya. Musuh kita setan. Dengan segala godaannya. Ya. Dunia dengan segala keindahan. Daging dengan segala hawa nafsunya. Tapi Tuhan sudah menang. Menang. Ya, menang atas semua musuh, atas semua pencobaan. Ya. Jadi dia sudah menang atas semua pencobaan. Karena dia sudah menang, maka kemenangannya itu diberikan kepada kita. Ya, Tuhan berikan kepada kita kemenangan. Supaya kita pun menang. Dalam tiap pencobaan, dalam tiap peperangan, pergumulan hidup. Ya, jadi jangan kita tawar hati. Ya, jangan apa? Tawar hati. Ya, seperti siapa itu waktu orang Israel menghadapi Goliat itu siapa itu? Siapa? Menghadapi Goliat. Ya. Orang Israel
menghadapi Goliat mulai tawar hati. Kalau engkau tawar hati masa pencobaan, masa peperangan, kecillah kekuatanmu. Jadi jangan tawar hati. Ya, tawar hati mati hilang semangatnya. Tidak ada lagi gairah hidup, semangat hidup. Beginilah saya terus. Beginilah saya terus. Makin lama makin melorot, tenaganya makin melorot, makin lama makin kecil ya. Makin kecil akhirnya mati. Alkitab mengatakan, hendaklah rohmu menyala-nyala. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala. Berkobar-kobar, bersemangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Bukan tidak ada pergumulan, penderitaan, tapi bisa teratasi. Amin. Bisa teratasi, bisa diselesaikan. Selama di dunia ini, tidak mungkin manusia tidak ada masalah. Nanti sudah di sorga baru tidak ada masalah. Kalau di sorga ada masalah enggak? Ada. Kalau di dunia? Banyak. Berapa masalahnya? Dunia banyak pisah, belum anak. Kalau sudah punya cucu, kemudian cucu dulu. Ya. Tadinya kalau sendiri masih masalahnya sih. Udah menikah mulai. Ya kalau pasangannya baik-baik saja, tapi udah pasangannya nggak baik-baik orangnya. Ini bikin masalah. Dulu aku bahagia pisah, sudah menikah jadi gini. Jadi liar sini ya. Tambah lagi anak, tambah liar lagi. Tambah lagi cucu, tambah liar. Bingung. Nah itulah. Tapi kalau sudah di dalam Tuhan beda. Tadi belum menikah, ya menikah pun sama-sama terang dengan terang. Makanya pernikahan itu terang dengan terang. Jangan terang dengan gelap. Jadi abu-abu. Anaknya nanti jadi apa itu? Anaknya jadi apa nanti itu? Dilihat ini. Kami ini beda nih. Gelap dengan terang. Anak saya ini ikut mana ini nanti? Anaknya pun bingung nih. Ikut bapak kehilangan ibu, ikut ibu kehilangan bapak. Ya. Maka disebut nikah itu harus terang dengan terang. Kalau terjadi gelap dengan terang, ayo yang gelap masuk ke dalam terang. Jangan yang terang masuk ke dalam gelap, nanti menjadi gelap sekali. Poek. Harus yang gelap masuk kepada yang terang. Yesus berkata, akulah terang dunia. Kamu juga terang dunia. Amin. Jadi kita ini terang dunia. Akan disebut pernikahan itu terang dengan terang. Kalau sudah sempat gelap dengan terang, yang gelap masuk kepada yang terang. Nanti sama-sama terang. Ya kan? Nanti masuk ke kota terang. Ya, kalau nanti gelap, masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap. Itulah neraka. Kerajaan gelap. Kerajaan setan. Ya, ada kerajaan Allah, kerajaan terang, ada kerajaan gelap, penguasa kegelapan. Setan itu penguasa kegelapan. Dia berusaha membawa orang sebanyak-banyaknya mengikut dia. Dengan godaan, cobaan. Ya, tapi Alkitab mengatakan, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Amin. Nah, harus dilawan. Kenapa? Supaya kita menang. Ingat, yang bisa masuk surga hanya mereka yang menang. Siapa menang, dia akan berhak atas pohon-pohon kehidupan. Pokoknya menang. Ya. Dan memang janji Tuhan adalah kemenangan.
Kamu berdiam diri saja, Tuhan yang berperang ganti kamu. Ya, jadi Tuhan yang berperang, berdiam diri artinya berserah, berdoa kepada Tuhan. Berserah, berdoa kepada Tuhan. Ya. Berdoa berserah kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan takut, ya. Jangan gentar. Ayub 7 ayat 1, perhatikan. Ya, Ayub 7 ayat 1. Ayub 7 ayat yang pertama. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang melindungkan naungan. Coba terjemahan lama. Ada yang punya terjemahan lama? Coba. Ayo, yang punya terjemahan lama, bacakan. Ya. Ya, ada? Coba dibaca kuat. Rahel bisa? Terjemahan lama, baca kuat ya. Nah. Ayub 7 ayat yang pertama. Oh, ada di sini juga ada. Bahwasannya hal manusia di atas bumi ini seperti orang perang adanya. Seperti apa? Orang perang. Orang apa? Perang. Berperang di bumi. Kalau berperang berarti ada musuh. Ada apa? Musuh. Musuh kita siapa? Iblis. Dengan segala godaannya. Jadi jangan dibuat istri jadi musuhnya aja. Ya, jangan istri dimusuhi. Jangan. Yang musuh kita siapa tadi? Iblis, setan. Dengan segala godaan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dengan iman yang teguh. Lawan dia dalam nama Tuhan Yesus. Usirlah setan-setan demi namaku. Jadi mengusir setan bukan hus. Nggak lari dia. Hus. Nggak. Usirlah setan-setan demi namaku. Dia takut pada nama Yesus. Apalagi saudara bilang darah Yesus. Ya. Darah Yesus. Darah yang berkuasa. Amin. Darah yang menyelamatkan. Melindungi kita. Ya. Ini hebatnya. Ya. Keluaran 14 ayat 14 coba. Keluaran 14 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Tuhan akan berperang untuk kamu. 14. Ya, ulangi. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Coba ibu-ibu baca. Kaum pria. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam. Ya, kalau boleh dibilang begini, Tuhan akan berperang untuk aku dan aku akan diam saja. Jadi yang berperang bagi kita siapa? Tuhan sebagai panglima perang. Ya. Panglima apa? Panglima perang. Ya. Boleh Keluaran 14. Perhatikan. Ini tadi ya. Kenapa? Yohanes 20 ayat 20. Dia menyatakan ini aku. Aku ini, jangan takut. Perhatikan ya. Yohanes 6 ayat 20. Yohanes
Yohanes 6 ayat yang ke-20. Tetapi ia berkata kepada mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, untuk sekarang kepada kita. Terus, Aku ini jangan takut. aku ini jangan takut. Aku ini maksudnya dia hadir. Dia ada. Kalau Tuhan ada, jangan takut. Jadi jangan takut jalan sendiri. Amin. Jangan takut waktu malam. Jangan takut waktu bekerja. Tuhan berkata, aku ini jangan takut. Dan janjinya adalah penyertaan sampai pada kesudahan alam. Di mana ayatnya itu? Matius berapa? 28, 20 ya. Coba perhatikan ya. Ini janji Tuhan ya. Janji Tuhan. Ya, perhatikan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Terjemahan lain, sampai pada kesudahan alam. Sampai pada kesudahan alam. Sampai kiamat. Amin. Tuhan janji menyertai. Kalau bersama Tuhan kita tidak perlu takut. Tenanglah jiwa kita. Di semua musim kehidupan kita. Entah kita sendiri, entah berdua, entah kita dalam siang atau malam, entah kita berkendaraan atau jalan kaki. Kita harus merasa tenang. Rasa aman. Masih ingat seperti apa? Singa muda. Rasa tenang. Seperti singa muda. Tenang. Singa muda itu paling tenang. Gak akan ada orang berani musik dia. Gak akan ada berani. Dia merasa dia paling kuat. Memang Alkitab mengatakan, hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kita ini kuat. Pulang nanti sudah kuat. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat sebuah lagu. Ya. Kuat. Oh Tuhan, kuatkan imanku. Saat hadapi percobaan dan permasalahan di dalam hidupku. Ya. Haleluya. Oh Tuhan, kuatkan imanku saat hadapi percobaan dan permasalahan di dalam hidupku. Ku yakin kau bersamaku. Kau Yesus turut menanggung kelemahan yang ku rasakan. Ku pegang firman-Mu, ku yakin kuasa-Mu menolong tepat waktunya. Kuatkan imanku Tuhan, sampai ku berkemenangan. Engkaulah kepala
mempelai surga. Padamu aku percaya. Kuatkan imanku Tuhan, sampai ke berkemenangan. Engkaulah kepala mempelai surga. Padamu aku percaya. Sekali lagi, kuatkan. Kita berdiri. Kuatkan imanku Tuhan, sampai ku berkemenangan. Engkaulah kepala mempelai surga. Padamu aku percaya. Padamu aku percaya. Kita tundukkan kepala, masing-masing bisa berdoa kepada. Janji Tuhan adalah penyertaan. Dia berkata, jangan takut, jangan takut. Aku menyertai engkau senantiasa sampai pada kesudahan. Kita tidak pernah sendiri. Dia yang menjaga kita, melindungi kita. Dia berjanji menyertai sampai pada kesudahan Allah. Janji ini sudah melebihi harta apapun. Penyertaan, perlindungan Tuhan itu selalu ada padamu. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami berterima kasih buat perlindungan penyertaan-Mu Tuhan. Sampai Maranatha Tuhan datang kembali, Engkau tidak meninggalkan kami, membiarkan kami, supaya kami tetap kuat, teguh, dan setia kepada Tuhan. Tuhanlah yang berperang ganti kami. Tuhan yang akan menyelesaikan bagi kami. Tuhan akan membereskan bagi kami. Karena kami dan apa yang ada pada kami adalah dari Tuhan, untuk Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian. Ya. Ya. Apa pikir lagi di sini? Ya. Apa pikir lagi di sini? Sekarang saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia susahlah, nasibnya sudahlah begini. Dengar suaranya memanggil padamu, datanglah. Percaya darahnya, keselamatanmu sedialah. Sekarang saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia susahlah, nasibnya sudahlah begini.
Dengar suaranya memanggil padamu, datanglah. Percaya darahnya, keselamatanmu sedialah. Sekarang saudara, apa pikir lagi di sini? Dunia susahlah, nasibnya sudahlah begini. Dengar suaranya memanggil padamu, datanglah. Percaya darahnya, keselamatanmu sedia. Percaya darahnya, keselamatanmu sedialah. Ya, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Kita doakan mereka yang kurang sehat, Popo atau Bu Maria, Mama Yesaya, Yasa, Mama Hendra, Bu Ateng, Pak Ateng. Kemudian ya walaupun sudah hadir tetap kita doakan supaya lebih sehat lagi ya. Ya. Kemudian Ibu Yeni ya. Ya, kita doakan juga masa-masa bersalin akan datang. Widya masa bersalin, kemudian Lina Wari ya. Kemudian Disnawari ya. Disnawari ya. Tanggal 20 April hari Kamis ada dari Yayasan Penyuluhan Kanker Indonesia di Permata di sini jam 10 pagi. Harap daftar kalau mau ikut penyuluhan ya tentang kanker ya. Nanti yang mau ikut bisa daftar ke Ibu Didia ya, karena supaya nanti ketahuan laporannya ini dari yayasan ya, pemerintah juga dari pemerintah ya. Jadi nanti juga konsumsinya biar tahu ya. Jadi kita siapkan konsumsinya sehingga tidak kurang ya. Ya itu saja saya kira, kita bangkit berdiri tetap dalam doa. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit. Mama Yesaya Boruregar, sembuhkan. Yasa juga Tuhan sembuhkan. Mama Hendra juga Engkau sembuhkan. Pak Ateng, Ibu Ateng pulihkan, sembuhkan. Yang masa-masa penantian bersalin, Ibu Widya, biarlah Tuhan tolong. Lisnawari juga Tuhan tolong supaya bisa berjalan dengan baik, lahir dengan sehat ibunya juga bayinya, dan segala yang diperlukan Tuhan tolong. Juga bidan atau dokter yang menanganinya, Tuhan berikan hikmat sehingga bisa ibu dan bayi lahir dengan selamat, dengan sehat. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Yeni juga Tuhan pulihkan, sembuhkan. Juga buat agenda tanggal 20 April hari Kamis, di mana ada penyuluhan dari lembaga pemerintah dari Kanker Indonesia supaya mereka diberikan hikmat dan kami bisa mendapat pengetahuan tentang kanker. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, usaha mereka. Buatlah mereka berhasil Tuhan. Dan kalau belum Tuhan, masih banyak yang mereka pikirkan bagaimana mengelola usaha pekerjaan mereka. Tuhan campur tangan sehingga mereka bersama Tuhan kami melihat keajaiban terjadi. Terima kasih Tuhan. Tambahkan orderan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kalau anak-anak-Mu pulang, tibakan dengan selamat. Jauhkan dari segala mara bahaya. Berikan kepada kami kesetiaan Tuhan. Tetangga kami juga kiri kanan muka belakang berkati. Pak RT, Pak RW kami, Pak Kepala Desa kami juga berkati. Juga Muspika di Ngamprah ini juga berkati, juga Bupati
Bandung Barat berkati, Gubernur Jawa Barat berkati, Pak Presiden Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin berkati, TNI Polri berkati, lembaga tinggi dan tertinggi negara, MPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia berkati, supaya bangsa ini kuat dan bisa keluar dari krisis yang dihadapi dan bisa menjadi negara yang lebih maju lagi ekonominya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.